Halo semuanya, coba cek CCTV, lampu, atau router di rumah Anda. Di dunia teknologi, benda-benda ini disebut dengan embedded systems. Sederhananya, ini adalah komputer mini. Di dalamnya ada microcontroller sebagai otak kecil, RAM mini, dan modul Wi-Fi untuk terhubung ke internet. Saat benda ini terhubung ke aplikasi di ponsel, ia menjadi bagian dari jaringan IoT atau Internet of Things. Karena itu komputer, ia butuh sistem autentikasi berupa username dan password untuk memastikan hanya pemilik sah yang bisa mengendalikannya. Bayangkan ini seperti menyuntikkan jiwa digital ke benda mati. Dulu lampu rumah Anda seperti benda bodoh yang hanya menyala ketika saklarnya ditekan. Namun, setelah disuntik komputer mini ini, lampu tersebut seolah-olah memiliki otak untuk berpikir, menerima perintah dari ponsel Anda, dan bahkan melaporkan server ke internet. Masalahnya, benda yang bisa bicara dengan internet ini butuh kunci pintu digital berupa username dan password. Jika kunci ini lemah atau masih setelan pabrik, pintu itu terbuka lebar. Orang asing di belahan dunia lain pun bisa masuk dengan kunci yang sama. Lalu, kenapa smart home mudah sekali untuk disusupi? Masalah yang paling utama yang sering terjadi adalah default and weak credential, atau password bawaan pabrik yang terlalu lemah. Produsen sering menanam username dan password yang sama di semua produknya demi kemudahan aktivasi. Ini disebut hard-coded credentials. Kombinasinya biasanya sangat sederhana, seperti admin-admin, root 12345, atau guest. Sayangnya, banyak orang malas mengganti setelan awal ini atau yang disebut dengan user inertia. Perangkat dengan password bawaan langsung jadi sasaran empuk serangan otomatis. Bahkan yang sudah diganti pun sering memiliki password mudah untuk ditebak, seperti tanggal lahir atau password 123. Punya password saja tidak cukup, kalau passwordnya lemah. Resikonya sama besar dengan tidak memakai password sama sekali. Bayangkan, default credential ini seperti membeli gembok pagar yang kunci masternya dijual bebas di pasar dan diproduksi jutaan buah. Anda merasa aman karena ada gembok yang menggantung, padahal itu rasa aman yang semu. Kenyataannya, penjahat siber memegang kunci duplikat yang sama persis dengan gembok Anda. Memakai password mudah ditebak seperti 123456 itu seperti membeli gembok yang sama dengan orang lain yang bisa dibuka dengan kunci yang mereka miliki. Banyak orang mengira peretas duduk berjam-jam di depan layar menginput password kita satu persatu, seperti film. Namun, kenyataannya, serangan terhadap weak credential dan default credential terjadi secara masif, otomatis, dan acak dengan bantuan skrip dan kecerdasan buatan. Secara teknis, peretas memakai alat khusus bernama IoT Search Engine seperti Shodan atau Sensis. Ini mesin mencari seperti Google, tapi bukan mencari artikel, melainkan memetakan seluruh perangkat elektronik di dunia yang terhubung ke internet umum. Lewat platform ini, peretas melakukan IP scanning dan port scanning, mencari perangkat dengan pintu komunikasi terbuka, misalnya port 23 Telnet atau port 22 SSA, jalur administrasi utama perangkat IoT. Begitu IP address perangkat Anda terdeteksi terbuka, peretas tidak mengetik password secara manual. Mereka menjalankan credential stuffing atau dictionary attack, robot otomatis yang menembakkan jutaan kombinasi password bawaan pabrik dalam hitungan milidetik. Jika password Anda masih bawaan, perangkat langsung merespons akses diterima, dan peretas mendapatkan hak akses penuh sebagai administrator. Bayangkan peretas ini seperti pencuri, dengan jutaan robot tak kasat mata, berlarian ke seluruh dunia mencoba menggoyangkan gagang pintu setiap rumah, sambil memasukkan kode standar pabrik, 0000. Jika Anda sudah mengganti kodenya dengan kombinasi rumit, robot itu gagal dan pergi mencari rumah lain. Tapi jika kodenya masih 0000, gagang pintu itu terbuka dengan bunyi klik. Robot melintas masuk tanpa suara dan mulai mengawasi hidup Anda tanpa pernah Anda sadari. Ancaman terbesar dari vulnerability ini adalah account takeover. Saat peretas dapat masuk ke dalam smartphone Anda dengan password bawaan, mereka akan dianggap legal oleh sistem. Setelah mereka masuk, mereka dapat mengunci Anda dan mengganti password sesuka hati mereka, sehingga Anda tidak dapat terhubung kembali ke dalam smartphone Anda. Ancaman yang lebih mengerikan dalam skala besar adalah botnet recruitment. Malware Mirai, salah satu serangan siber terbesar di dunia, lumpuhkan sebagian besar internet global bukan dengan teknik rumit, melainkan murni memanfaatkan default credentials, mengubah ratusan ribu kamera dan router rumahan warga biasa menjadi tentara digital zombie. Kumpulan perangkat zombie ini kemudian diperintah serentak mengirim jutaan paket data palsu ke satu target server. Serangan siber yang dikenal dengan istilah DDoS atau Distributed Denial of Service.
Sederhananya, kehilangan akun karena default kredensial ibaratkan seperti Anda menyebarkan kunci rumah Anda sendiri kepada orang asing. Mereka dapat masuk, duduk di sofa Anda, bahkan diam-diam mengunci Anda dari dalam, sehingga Anda tidak dapat masuk ke dalam rumah Anda sendiri. Sedangkan serangan botnet dan DDoS itu ibaratkan seperti hipnotis secara massal. Para peretas menghipnotis device Anda untuk ikut serta dalam penyerangan bank atau instansi pemerintahan bersama dengan korban lainnya. Anda baru sadar ketika internet Anda terputus atau diselidiki karena Anda dianggap mengancam dan berbahaya. Untuk mencegah ancaman-ancaman tersebut, terdapat 3 pilar yang dapat kita implementasikan. Yang pertama adalah multi-factor authentication, yang kedua enforcing high entropy password, dan terakhir ada disabling insecure management protocols. Pilar pertama, enforcing high entropy passwords, menerapkan kata sandi berentropi tinggi. Ganti password bawaan dengan metode passphrase, yaitu gabungan 4 hingga 5 kata acak dikombinasikan angka dan simbol unik. Contoh, aku pergi ke RTBCAOK. Kombinasi sepanjang ini membuat dictionary attack milik peretas tidak berguna karena terlalu panjang dan susah ditebak. Pilar kedua, multi-factor authentication. Autentikasi 2 faktor menambah lapisan pertahanan kedua di luar password. Meski peretas berhasil menebak password Anda, sistem akan meminta kode verifikasi tambahan berupa OTP yang dikirim ke ponsel Anda lewat aplikasi autentikator. Pilar ketiga, disabling insecure remote management protocols. Masuklah ke pengaturan router atau perangkat IoT Anda, lalu matikan jalur komunikasi jarak jauh yang tidak dipakai, seperti telnet atau SSH yang terbuka ke internet publik atau WAN. Dengan fitur ini nonaktif, peretas dari luar kota tidak bisa mengakses halaman login Anda, meski mereka tahu passwordnya. Mari ringkas ketiga pilar ini. Yang pertama, enforcing high entropy password itu seperti mengganti kunci gembok menjadi kunci lain dengan sistem kombinasi yang lebih rumit, sehingga robot peretas akan mengalami kesulitan dan membutuhkan waktu yang lebih, sehingga energinya akan habis duluan sebelum berhasil menebak password kita. Mengaktifkan multi-factor authentication itu seperti memiliki lebih dari satu pintu terkunci, di mana andaikan peretas memiliki kunci pertama, dia masih harus mencari kunci kedua maupun banyak kunci lainnya. Yang ketiga adalah menonaktifkan telnet atau SSH. Ini bagaikan menutup pintu belakang yang tidak pernah kita pakai, sehingga itu menutup satu-satunya jalur bagi peretas luar untuk masuk. Sebagai penutup, mari kita tanamkan satu aksioma penting. Security is a process, not a product. Keamanan siber bukan suatu barang yang dapat dibeli sekali bayar, melainkan siklus kebiasaan yang terus berjalan. Tujuan dari semua langkah mitigasi ini adalah untuk memperkecil attack surface, yaitu total dari password dan juga login yang Anda biarkan terekspos ke internet. Memperkecil attack surface dengan memanage password itu sama persis dengan ritual disiplin mengunci pagar sebelum tidur. Secanggih dan semahal apapun pagar besi yang Anda miliki di rumah, apabila pada setiap malam Anda lupa untuk menguncinya, maka pagar tersebut kehilangan fungsi dari keamanannya. Keamanan siber tidak menuntut Anda untuk membeli perangkat mahal. Ia hanya meminta 5 menit dari waktu Anda untuk mengganti password bawaan Anda dengan kombinasi yang lebih kuat, serta mengaktifkan verifikasi ganda, demi privasi dan keselamatan keluarga Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.